Lu kalau mau membunyikan hal-hal yang senonoh, Senonoh, senonoh. Ah, yang lagi viral itu sekarang apa? di TikTok, ada seorang cewek pakai kaos warna hitam Mm-mm. menghadap, gua nggak tahu ya menghadap atau diundang oleh KDM, Apa KDM? Komisi Dewasa Muda, Kodam. Kang Deddy Mulyadi. Oh alah. Lu ngeliat? Lihat. Nah, itu. Gue mau tanya, Kang Deddy Mulyadi itu tahu nggak jabatannya apa? Kang Deddy Mulyadi itu setahu gua gubernur Jawa Barat. Bener ya? Lu yang nggak ngerti, Pak Jul? Makanya gue nanya. Iya. Kang Deddy Mulyadi itu gubernur Jawa Barat. Oh, emang iya? Nah, Bener nggak? apa namanya, di video TikTok yang lagi viral itu, ini unik, ini menarik, dan ini kalau menurut gue ya relate ke kebanyakan keluarga di Indonesia. Mm-mm. Jadi ada anak remaja yang kayaknya tidak lama lagi dia itu mau lulus sekolah. SMP atau SMA itu? Ya, gua nggak ngerti tuh. Tapi intinya dia akan lulus, lalu ada kebijakan dihilangkan itu yang namanya wisuda dan Study tour. study tour, Ya. begitu. Nah, ironisnya kan si cewek ini berada di keluarga miskin, begitu. Kurang mampu. Ya miskin lah. Bisa dibilang di bawah kurang mampu banget karena rumahnya habis digusur kan? Iya. Iya kan, ini cewek yang dia bikin Oh iya, video klip, bener. dia Kata KDM, berkeluh lu kesah. kalau KDM lah, lu kan kemarin lah kan rumah lu tinggal di tanah negara. Iya, Gitu di kan? bantaran kali, digusur, bilangnya kenapa sih nggak memperhatikan rakyat kecil, main gusur-gusur aja. Kata si Ceweknya ceweknya itu. itu, eh, lu boleh tonton sendiri lah ya. Ceweknya itu bilang, lah kan kemarin itu main gusur aja pak, nggak pakai musyawarah. Kata si Iya, ceweknya itu, terus kata KDM-nya, ya kan itu melanggar hukum karena kamu rumahnya di atas tanah negara. iya. Nah, yang menarik adalah si cewek ini seakan-akan menuntut atau seakan-akan curhat kepada gubernur yang sudah menghilangkan wisuda dan study tour. Mm-mm. Si cewek ini pengen wisuda itu jangan dihilangkan, walaupun untuk ngontrak rumah aja dia nggak punya. Iya. Ngapain sih, kalau kata Kang Deddy Mulyadi, ngapain sih lu lebih fokus ke wisuda lu daripada duitnya buat memenuhi kebutuhan lu. Ya aneh, jir. Gimana ya? Nih, Generasi-generasi jar. bejir gini kan, Iya. kita generasi milenial ya, yang harus apa namanya, adaptasi juga sama generasi bejir. Kenapa lebih senang seremonial daripada Enggak, buat lu future? lu lebih, posisi lu itu lebih ke Kang Deddy atau ke si cewek itu? Otomatis 95% kayaknya mendukung Kang Deddy Mulyadi. Oh Karena gitu, oke. gue lihat di komen-komenannya juga gila, pada head head voice gitu loh Oh, ke si cewek ini. oh, Maksudnya dia belum pernah cari duit sejuta sendiri gitu loh. oh. Ini maksudnya agar terjadi diskusi, jadi gua pura-puranya di pihak si cewek, Oke. gitu. Agar terjadi diskusi nih. Boleh. Ya. Jadi kita ada pro dan kontra ya. Iya. Biar ya kalau kalau dua-duanya pro atau dua-duanya kontra nggak seru lah, Yoi. gitu. Jadi lu di Kang Deddy, Ya, di pihak KDM. ya. Karena ya buat apa sih seremonial doang, sejuta loh. Lu kayak nggak pernah muda aja, men. Gue pernah muda. Merasakan wisuda itu nggak tiap hari, nggak tiap bulan, nggak Iya, tiap tahun. Wisuda itu momen, men. 3 tahun sekali kan. Iya, setidaknya wisuda itu adalah sebuah kebanggaan bahwa dia sudah lulus dari tingkat pendidikan yang selama ini dia jalankan. Wait. Actually, gue Ah, gue
Gue itu waktu SMA itu bukan wisuda ya, just farewell party aja, Ya perpisahan. perpisahan tanpa Iya. wisuda-wisudaan. Iya. Dan itu sumbangannya ya ampun cuman berapa sih, nggak nyampe cuma 100-200 mungkin. Terus? Nggak, gua nggak mau bilang cuma ya, Iya. gua nggak mau bilang cuma, itu Iya. tetap pakai duit orang tua, sama Oh, kayak iya. si kayak si cewek ini bilangnya Iya. cuma 1 juta. Oh, ceweknya sempat ngomong gitu ya? Iya, Oh, padahal gue kan nggak dengar. cuma 1 juta doang. Oh, dia ngomong gitu. Alah, Iya. Pak, orang cuma sejuta doang gitu ya? Iya, Tetap aja gue ngebela si cewek. Walaupun gue bingung ya ngebelanya gimana ya. cuma 1 juta doang. Nah mungkin waktu itu kalau misalkan gue sumbangan buat perpisahan farewell party gue waktu itu cuma 100 doang. Kalau buat sekarang gue bilang cuma 100 doang. Lah dulu waktu gue SMA punya uang 100 itu dari mana? Kalau bukan dari orang tua. Misalkan oke lah dari nabung, misalkan per hari berapa kekumpul 100, bisa dibilang duit gue kan. Tapi kan itu duit hasil uang jajan juga yang notabene juga dari Orang tua. gitu loh. Ya buat apa? Sekedar seremonial sehari foto-foto. Karena lu tidak mengalami susah payahnya berjuangnya berada di sekolah. Lu tidak merasakan perjuangan ketika dia mengerjakan ujian, terus dia mendapat nilai, terus dia dinyatakan lulus. Itu sesuatu yang perlu dirayakan, men. Ada yang bilang kita itu harus sesekali atau seringkali memberikan hadiah untuk diri kita sendiri. Iya, self reward gitu kan. Nah, itu kan sebuah kebanggaan, sebuah, iya kan? Iya, Gitu. apresiasi buat diri sendiri karena kita udah berjuang Betul. 3 tahun selama di sekolah. Gue belain lu nih. Siapa nama lu? Yang cewek itu, gue belain lu, tenang. Iya. Begitu. Wisuda itu penting, jangan dihilangkan. Mungkin tetap rupiahnya aja yang diolah bagaimana agar lebih efisien dan lebih hemat. Betul. Sebenarnya sih ada, nggak apa ya, nggak bilang nggak boleh ada sama sekali, boleh ada, tapi ya udah sederhana mungkin aja. Betul. Misalnya kalau ngundang, kalau di perpisahan misalnya, ya kan, itu kalau misalnya mengumpulkan duit tidak mampu untuk mengundang band sekelas Dewa 19, itu kan misalnya dia bisa mengundang band Noah misalnya. Mungkin Noah lebih murah dibanding Dewa. Tapi masih tinggi juga. Kalau begitu Armada mungkin masih tinggi juga. Ya mungkin mengundang kami berdua Iya. untuk MC. Nggak bakal ada yang datang juga. Iya. Tapi penting, men. Buat gue penting. Wisuda atau perpisahan untuk anak-anak yang dirasa layak untuk menerima itu penting, men. Itu sebuah momen yang tidak bisa terulang kembali. Wait ya. Nih, Nggak bisa. berdasarkan pengalaman, Studi tour itu dihapus juga kan? Iya. Itu studi tour itu juga penting. Iya. Penting. Ketika misalnya kita pergi ke mana? Studi tour biasanya kemana? Dufan, Taman Mini. Taman Mini misalnya. Ketika kita pergi ke Taman Mini dengan anggota keluarga, itu berbeda rasanya ketika kita pergi ke Taman Mini dengan teman-teman satu kelas, satu sekolah. Sensasinya beda. Iya. Studi tour itu juga penting. Gue ngerasain, gue waktu itu SMA itu biasalah per kelompok-kelompok gitu, kayak geng-geng gitu kan, berlima. Ada satu yang nggak mampu, nggak ikut. Ya udah, rasanya beda. Lah, itu berarti teman-temannya harus menyisihkan uang lebih untuk membantu dia agar dia bisa ikut. Solidaritas, men. Iya. Berarti lu teman geng lu ada berapa? 5. Yang tidak mampu 1. Iya. Yang 4 berangkat. Iya. Yang 1 tidak. Itu berarti kalian kurang kuat solidaritasnya. Kurang kuat solidaritas apa? Duitnya. Ya, solidaritas dalam hal mengumpulkan duit. Ya, dibantu dong temannya. Ngebantunya pakai apa dulu? Itu kan kita nggak ada yang kerja, cuy. Nggak harus kerja, menabung. Ya kita nggak tahu kalau dia bakal nggak mampu bayar. Berarti kalau lu kurang komunikasi dengan anggota geng lu. Gimana ya? Lu masih inget nggak tato di badan temen lu waktu itu apa? Kan geng.
Tatonya sih gambar awan, Oh, gambar awan. warna putih, Iya. alias panu, Tato ini ya, tato alami. alami. Ya udah, jadi menurut lu gimana kebijakan KDM itu sesuai sesuai atau tidak? Sebenarnya sih itu bukan kebijakan KDM personali ya, Oh iya itu betul. kebijakan pemerintah Ya, kebijakan pusat. pemerintah yang disupport oleh KDM. Disupport juga oleh KDM dan juga mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia terutama orang tua yang apalagi yang tidak mampu itu support banget karena Betul. memang cukup membebani. Kalau dilihat-lihat sekarang ini yang namanya study tour, kenapa sih kok biayanya gede banget, mahal-mahal? Karena mungkin gurunya juga ikut dibayarin. Iya, perasaan dulu waktu guru ikut dibayarin juga nggak segede-gede gitu. Nah, terus Kan inflasi, men. iya, terus kenapa harus cari tempat yang jauh-jauh? Dong, masa KDM pergi ke pasar tradisional, KDM, masa study tour pergi ke pasar tradisional dekat sekolah, kan kurang bergairah dong. Nih, Serang ke Jakarta cuma 2 jam. Cukuplah itu study tour cuman ke Taman Mini sama Dufan. Yang penting 1 hari itu udah di satu tempat yang nggak usah terlalu mahal-mahal. Terus juga dapet ilmunya, pendidikannya. Emang begitu kan? Karena kalau gue lihat selama ini ya, study tour tuh pengennya ke tempat wisata alam. Misalkan ke Tangkuban Perahu, rame-rame. Yang studinya apa? Studi tentang alam, oke lah. Studi tentang alam. Tapi kan itu kalau misalkan yang jauh-jauh kayak kita dari Serang ke Tangkuban Perahu, jauh biayanya. Masih ada alternatif tempat wisata yang lain. Misalkan kayak di, nggak usah jauh-jauh. Borobudur, Lebih jauh lagi dong. Bali. Lebih jauh lagi, misalkan ke Tangerang kek. Gak usah ke Jakarta, ke Tangerang kek. Di sana kan juga banyak tempat wisata juga di daerah Tangerang. Ya, oh, berarti lu pengennya study tour boleh, tapi yang dekat-dekat aja. Ya, nggak usah terlalu jauh-jauh. Melihat juga, pasti kan sekolah juga punya lah database background dari orang tua. Betul. Lebih banyak yang mampu atau tidak mampu. Kalau lebih banyak yang tidak mampu, tiba-tiba sekolah Serang study tournya ke Bali dengan biaya juta-jutaan, sedangkan itu banyak orang tua yang maaf profesinya di bawah UMR gajinya, ya berarti yang salah ya sekolahnya. Gitu. Ya, ya. Kecuali sekolah swasta. Berarti study tour ini mau bonafit, dihapus total atau tetap diadakan tapi dengan berbagai pertimbangan. berbagai pertimbangan. Iya, seharusnya dari pihak sekolah sih, kalau pihak sekolahnya nggak ngoyo, gurunya pengen, pokoknya harus Mungkin ke tempat karena itu ini. yang ingin ke tempat itu bukan muridnya tapi gurunya. Iya, bisa jadi. Ya, diprovokasiin sama murid-muridnya, guru-gurunya juga, oh iya ya udah diusahain ya kita ke tempat ini ya. Sementara muridnya, Sementara banyak murid-muridnya yang nggak setuju yang lainnya karena Iya. biayanya, orang tua murid juga. Lagi-lagi banyak, namanya sekolah, satu kelas aja ada 40-50 kepala, belum di belakangnya ada orang tuanya. Satu kelas 40 orang dikali ditambah ibunya 80 orang, tambah bapaknya 120 kepala, pengennya ke sana, ke sini, ke situ, ke sini. Ya kembali lagi ke kebijakan kepada orang tuanya. Kalau pengen muridnya banyak yang ikut, ya kebijakan lah yang deket-deket aja. Nyari apa, Bos? udah makan siang apa belum? Belum. Gitu sih. Yang terjangkau lah sama orang tua murid. Kasihan juga kalau terlalu mahal-mahal. Demi FOMO pengen ikutan ke tempat yang happening nih, tapi ilmunya kan juga nggak didapet. Sebenarnya study tour itu tuh Study tour itu hanya dijadikan sebagai kedok. Betul, sebenarnya kedok. Duduk lu dong. Dibilang kedok sih enggak, karena lebih buat refreshing kan. Kayak contoh ke Taman Mini. Ilmu yang didapat paling berapa persen sih pengetahuannya, yang ada cuma main-main lari-larian kan. Iya, betul. Selama di Taman Berarti, Mini, di museum-museum. Study tour boleh diadakan, tapi biaya ditekan. Pemilihan tempat harus yang zonasi, tidak terlalu jauh dari sekolah. Betul. Dan konten atau rundown di study tour itu lebih dibuat untuk menimba ilmunya lebih banyak. Iya. Iya. Studi tour
kecuali tur studi ya. Oh, nggak ada dong tur studi. Pertama itu kan belajar dulu, Iya. baru wisata. Iya betul. Tapi terkadang belajarnya 15%, Iya, waktu bebasnya 85%. bukan terkadang, itu emang Hampir sering ya. Selama ini Oh, begitu. Iya, iya. Pokoknya datang nanti turun dari bis anak-anak ya, masuk ke wahana atau tempat ini ya, ini dan ini gitu, dua Iya. aja ya, dicatat habis itu bebas. Iya. Gitu. Ke museum ya dicatat ya. Yang satu nyatet, yang lainnya Iya. hahaha hihihi Gue kesana punya kemari. pengalaman study tour waktu itu ke Dufan, terus disuruh mencatat misalnya halilintar itu bisa bergerak karena apa, listriknya kayak gitu-gitu tuh. No, Terus fisika ya. ya biang lala itu berat gitu kan, nggak gua kerjain. Iya. Gua ngerjainnya setelah 2 hari setelah kegiatan itu di kelas. Iya, bener-bener. Karena yang namanya anak-anak kalau udah ke tempat wisata ya udah. Masa enggak lah. Udah gua kerjain aja di ini. Terus aneh juga bikin prakarya tentang liburan Kenapa nggak kemarin. dikasih nama, nggak usah studi tour ya? Holiday aja ya, Rekreasi rekreasi aja. aja gitu. Tapi kalau rekreasi doang kan kesannya memang tidak ada ilmunya. Mm-mm. Mending mereka memutuskan pakai study tour, walaupun studinya 15%, Mm-mm. turnya 85% gitu. Cuma formalitas aja. Iya, cuma permainan kata-kata aja, study tour Iya. gitu. Kebanyakan sih gitu ya. Nggak tahu kalau di sekolah yang nonton. Siapa tuh enggak kok. Setiap kali study tour kalau di sekolah gua itu 90% study. 10%-nya main. Tapi emang ya, kalau kita ada di posisi si remaja cewek itu, 3 tahun kita full, nggak ada Iya. rekreasi segala macem. Ya kita bete juga, yang ada kita main cuma sama Betul. kelompok kita, pergi kemana. Gua nebak ya, seusia-usia cewek itu yang pakai baju hitam itu ya, itu Mm-mm. usia-usia di mana memang dia itu lagi pengen menunjukkan ke dunia Iya. bahwa ini lo gua lulus, Iya. ini lo teman-teman gua, ini lo gua dulu berjuang sama teman-teman gua, Mm-mm. ini lo gua di wisuda, ini lo sekolah gua yang selama 3 tahun ini sekarang berpisah. Mm-mm. Terus mungkin dia sering lihat di TikTok kalau perpisahan tuh kan ada yang bikin konten-konten, Mm-mm. dada-dada, terus di-upload di medsos. Yes. Buat kita mungkin apaan sih, tapi buat anak seusia itu kan Betul. itu loh men. Bisa dibilang ini kita kayak normalisasi baru, new normal, Iya, merubah tradisi yang udah ada. betul. Ya memang kita mau menuntut harus sebijak apa anak cewek itu. Mm-mm. Dia kan usianya juga belum waktunya bijak. Iya. Gitu. Kalau KDM memang berpikirnya lebih luas, Betul. lebih Jangka panjang. lebih bijak. Mm-mm. Ini loh, ini dari para orang tua yang hadir di ruangan ini, 85%, mungkin 95% itu setuju dengan menghilangkan wisuda, dengan menghilangkan perpisahan. Bahkan ada ibu-ibu yang hilangkan Pak, Mm-mm. hilangkan Pak, hilangkan, setuju gitu. Tapi anak itu juga memperjuangkan teman-temannya yang seusianya bawa wisuda itu. Gimana dia melempar petasan ke atas. Iya. Ya petasan Nggak petasan dong, bom. kan gitu kan, kalau 1, 2, 3. Itu yang dilempar apa ke atas itu? Topi. Tapi gua nggak ada loh. Iya. Dulu mungkin nggak ada, kalau sekarang kan ada. Iya, maksudnya balik lagi ke zaman dulu aja sih. Kita tapi nggak usah coret-coretan ya. Sederhana aja bikin Nah, kenapa? Emang ada yang salah dengan coret-coretan? Coret-coretan itu adalah bentuk ekspresi anak-anak SMA, anak-anak STM, coret-coret, kreativitas. Iya, silahkan aja coret-coret. Tapi ya udah di dalam sekolah aja, nggak usah kemana-mana. Kalau di dalam sekolah artinya dia tidak memberitahukan seni yang dia buat ke seluruh dunia. Jadi habis coret-coret, keliling, Mm-mm. konvoy. Biar Dilihat oleh seluruh orang di dunia bahwa dia memiliki kreativitas. Apa namanya itu, graffiti. Iya. Terus itu tradisi sih sebenarnya. Terus mereka itu ingin menunjukkan kekompakan, Mm-mm. apa namanya, kegembiraan. Nah, tapi sekarang udah nggak ada kan? Ya itu diadakan lagi dong.
Coret-coretan itu bagus. Itu bisa dibilang new normal. Kita balik lagi ke keadaan yang dulu-dulunya. Dulu-dulu nggak ada, sekarang nggak ada lagi. Kita balik lagi ke keadaan normal-normal aja lah, nggak usah macem-macem.